Lu tahu nggak, di seluruh sejarah Tiongkok cuma ada satu nama yang bikin jenderal-jenderal terbaik gemetar. Dan rakyat langsung tahu kalau dia ikut perang, pasti ada yang tewas. Namanya Liu Bu. Dia dijuluki manusia terkuat di bawah langit, ikon kekuatan brutal, tapi ironisnya, hidupnya penuh kebodohan politik, pengkhianatan, dan akhir yang memalukan. Liu Bu lahir sekitar tahun 161 Masehi di Bing Province, wilayah utara, Tiongkok yang keras, penuh prajurit kelas berat. Masa kecilnya tidak banyak tercatat, tapi jelas dia dibesarkan di lingkungan militer. Dari muda dia sudah unggul dalam memanah, menunggang kuda, dan bertarung jarak. Dekat kemampuan fisik yang bikin pejabat daerah langsung melirik dia sebagai pasukan elit. Dia awalnya bekerja di bawah Ding Yuan, Gubernur Bing. Di sini reputasinya sebagai monster perang mulai terbentuk. Liu Bu dikenal kuat, cepat, dan berani sampai tingkat gila. Dia tipe prajurit yang bisa masuk ke tengah pasukan musuh, sendiri dan balik dalam keadaan utuh. Senjata ikoniknya adalah Fang Tianhuaji, halberd besar, dan kudanya Red Hair, kuda tercepat pada masanya. Titik balik pertama hidupnya adalah saat Dong Zhuo, warlord paling ditakuti di ibu kota, tergila-gila melihat bakat Liu Bu. Dong Zhuo menyuap Liu Bu dengan emas, hadiah dan jabatan, lalu memprovokasi dia untuk mengkhianati ayah angkatnya, Ding Yuan. Liu Bu langsung mengkhianati Ding Yuan dan mengeksekusinya. Dari sini dimulai pola hidupnya, kekuatan besar, keputusan kurang pintar, pengkhianatan berantai. Sebagai tangan kanan Dong Zhuo, Liu Bu jadi simbol teror. Dia diangkat sebagai anak angkat kedua Dong Zhuo, diberi pasukan elit, dan jadi petarung nomor 1 di seluruh kekaisaran. Tapi hubungan mereka kacau. Liu Bu temperamental dan mudah dimanipulasi. Dong Zhuo juga memiliki nafsu yang tak terbatas. Dan konflik memuncak karena seorang wanita bernama Diao Chan, salah satu 4 wanita cantik Tiongkok kuno. Diao Chan digunakan sebagai alat untuk memecah belah mereka berdua. Ketika Liu Bu merasa dipermainkan dan dikhianati oleh ayah angkatnya sendiri, Dong Zhuo, ia setuju untuk mengkhianati Dong Zhuo sampai tewas. Dua ayah angkat, dua-duanya dia tewaskan sendiri. Legenda tragedi yang sudah lengkap sejak awal. Setelah kematian Dong Zhuo, Liu Bu jadi free agent paling berbahaya di Tiongkok. Banyak warlord mencoba rekrut dia, tapi semuanya berakhir sama. Dia selalu merasa tidak dihargai, lalu mengkhianati mereka. Dia pindah dari Yuanshu, lalu ke Yuanshao, lalu ke Zhangyang, lalu kabur ke wilayah timur saat konflik. Dimanapun dia pergi, dia jadi aset perang tapi racun politik. Dia kuat di medan perang, tapi sangat buruk membaca situasi. Puncak karier militernya terjadi ketika dia merebut wilayah Shu dari Liu Bei, salah satu tokoh besar era itu. Liu Bu mengalahkan pasukan Liu Bei dengan mudah. Bahkan ketika bertarung dengan Guan Yu dan Zhang Fei, dua jenderal legendaris, Liu Bu bisa melawan mereka berdua, sekaligus selama berjam-jam, sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang lain. Tapi kecerdikannya nol. Dia terus membuat keputusan